Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Putri Bunga, NIM 2021040017, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Said Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS dari Bapak Salis Irfan Fuadi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan. Yang pertama, Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai derajat bersama makhluk ciptaan Allah berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Menurut saya, dengan cara memasukkan nilai-nilai religius yang sesuai dengan pendidikan Islam pada kegiatan belajar mengajar. Soal yang kedua, ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat membuat jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin menjadi sangat jauh, dan persoalan ini dihadapi oleh seluruh umat beragama. Menurut Anda, bagaimana seorang pendidik dalam Islam menerapkan ajaran agama tentang tata nilai dan norma tentang kebersamaan atau equality yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial? Menurut saya, dengan cara tidak membedakan status sosial dalam pembelajaran sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dan pendidikan itu sangat terpuji karena apa? Tata nilai dan norma tentang kebersamaan tak harus diterapkan hanya di tempat khusus, melainkan di kehidupan sosial. Dan guru juga harus memiliki strategi atau langkah-langkah dalam mengajarkan agar peserta didik saling menghargai satu sama lain, baik berbeda agama, suku, dan budaya. Seperti membentuk keakraban siswa melalui kewajiban siswa untuk mengenal lebih dalam antar temannya satu dengan teman yang lain. Dalam bentuk posisi duduk di kelas dengan berganti-gantian, membentuk kelompok diskusi yang anggotanya berasal dari suku yang berbeda, dan membiasakan gotong royong di kelas ataupun di luar kelas. Soal yang ketiga, kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Baik, menurut saya, dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para siswa, kemudian siswa diberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari pengkultusan dan fanatisme tersebut, kemudian siswa dibekali dengan agama yang kuat sesuai dengan ajaran yang benar. Kalau kita sendiri sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang tidak mengajarkan kefanatikan. Dan juga ada cara mengatasi sikap sentimen dan fanatisme ditinjau dari berbagai subjek, antara lain menjunjung tinggi rasa toleransi, menjaga rasa hormat dan tegang rasa bagi penganut agama lain, menghargai adat istiadat dan kebiasaan serta kepercayaan penganut agama lain, menyadari bahwa perbedaan merupakan unsur yang wajar pada kehidupan. Soal keempat, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan
dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Menurut saya, kita bisa mulai dari pendidik itu sendiri, yang harus tetap berpegang teguh pada moralitas dan juga keyakinan. Kemudian, untuk menghadapi krisis global ini sendiri, seorang pendidik selain menjadi pendidik harus bisa berperan sebagai penggerak ekonomi. Seorang pendidik juga dapat melakukan pendidikan karakter. Karena apa? Itu merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik, berlandasar kebajikan-kebajikan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Dan soal yang terakhir, Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan atau eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam yang baik? Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, yang diatur untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi ini. Padahal, pada manusialah Tuhan memberikan kekuasaan penuh untuk memakmurkannya dan pula untuk berbuat baik di mukanya, bukan untuk membinasakan atau merusaknya. Maka sekiranya manusia itu berlaku baik di seluruh penjuru bumi ini, diaturnya bagaimana cara memakmurkannya setepat-tepatnya, bagaimana cara mengolah sebagus-bagusnya, juga manakala manusia itu dengan selamat dan kecerdasan akal pikirannya dapat mengambil kebaikan serta hasil-hasil yang membawa kemanfaatan manusia itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.